Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan mendengarkan sedikit dakwah pada kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit dakwah mengenai mencintai diri sendiri. Teman-teman, pernah nggak sih kita merasa nggak percaya diri atau merasa kurang dengan apa yang ada dalam diri kita? Jika pernah, itu artinya kita belum bisa mencintai diri kita sendiri yang sudah diciptakan dengan begitu sempurnanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, mencintai diri sendiri adalah salah satu hal yang sangat penting untuk diketahui. Orang yang mencintai diri sendiri adalah bentuk mencintai anugerahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah atas diberikannya pemikiran, nyawa, dan fisik yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang tidak mencintai dirinya sendiri, sama saja dia tidak peduli bodoh amat dengan segala nikmat yang Allah berikan dan sudah ada melekat dalam diri kita sendiri. Lantas, bagaimana sih cara kita untuk mencintai diri sendiri? Ayo kita bahas dan belajar bersama teman-teman. Sebagai makhluk Allah yang diciptakan secara sempurna, memiliki akal pikiran, memiliki rasa mencintai diri sendiri dan ingin dicintai oleh orang lain, sudah sepatutnya kita untuk mengetahui diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri, dan mencintai diri kita sendiri. Karena hal inilah yang akan membawa kita untuk lebih dekat dengan Allah dan mencintainya dengan sebesar-besarnya cinta dan sebenar-benarnya cinta. Seperti yang dikatakan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali berkata berbunyi seperti ini. Mencintai diri sendiri adalah bentuk menyelamatkan dirinya sendiri dari azab Allah lewat menjauhi dosa, bertaubat, melakukan amal soleh, dan ikhlas sebelum menyelamatkan orang lain. Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai diri sendiri atau yang lebih dikenal dengan self-love dalam bahasa gaulnya, itu sudah menjadi kewajiban kita dalam kehidupan teman-teman. Kita harus mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Meskipun banyak orang di luar sana yang belum mengerti tentang konsep tersebut. Mungkin dari teman-teman di sini masih ada yang belum mengerti dengan konsep mencintai diri sendiri. Dalam Islam sesungguhnya, mencintai diri sendiri adalah salah satu amanat dari Allah yang harus kita jaga. Jika kita mencintai diri sendiri, kita tidak akan pernah membiarkan hati kita, pikiran kita, dan fisik kita untuk melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita melakukan hal tersebut, itu artinya kita menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam api neraka. Teman-teman, kita harus mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mensyukuri segala kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan menikmati segala kekurangan yang ada dalam diri kita. Kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan secara sempurna, tidak ada alasan lain untuk kita tidak mencintai diri kita sendiri. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, mencintai diri sendiri sebenarnya merupakan salah satu bentuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Logikanya seperti ini teman-teman. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sempurnanya. Namun, jika kita tidak mencintai diri kita sendiri, itu artinya kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan begitu sempurnanya. Seperti dalam hadis qudsi yang cukup familiar di kalangan sufi menyebutkan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Yang artinya, barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka sungguh ia mengetahui Tuhannya. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa kita
tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita belum bisa mengenal diri kita sendiri. Dan kita tidak akan bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita belum bisa mencintai diri kita terlebih dahulu. Lantas, bagaimana sih teman-teman caranya untuk belajar mencintai diri kita sendiri? Caranya ada dua, teman-teman. Yang pertama, dengan cara bersyukur kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena sesungguhnya dengan bersyukur kepada Allah, itu adalah bentuk rasa syukur kita untuk diri kita sendiri juga. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainal Luqmanal hikmata anishkur lillahi wa may yashkur li nafsihi faman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami beritahu kepada Luqman, bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Cara yang kedua, dengan cara sholat, beribadah, dan berpegang teguh pada sunnah. Karena insya Allah, hal itulah yang akan membawa kita untuk mencintai diri kita sendiri. Karena kita tidak akan pernah bisa mencintai diri kita karena kita belum pernah bisa mencintai diri kita Allah jika kita tidak mencintai diri kita sendiri. Seperti diibaratkan bangunan tinggi. Jika salah satu fondasinya lemah, maka ia akan menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dengan pemikiran tersebut, kita akan berpikir bahwa sujud adalah salah satu cara, salah satu sarana untuk menggapai cinta Allah terhadap diri kita sendiri. Maka dengan itu, insya Allah akan membuahkan hasil, akan membawa kita terhadap kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Kita harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Hadirin dan teman-teman yang berbahagia, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala sesuatu yang saya lakukan dan banyak kesalahan dalam penyampaian yang saya berikan tadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup dakwah kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun terlebih dahulu. Minum jamu rasanya pahit. Sehabis makan, tidak minum. Kalau sudah tahu ilmunya, marilah kita amalkan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.